Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I hope you are always in healthy condition. So today we are going to discuss about cause and effect. Kalau dalam bahasa Indonesia, kita artinya itu sebab dan akibat. What is cause and effect? Cause and effect is when one event causes another to happen. Jadi sebab dan akibat itu digunakan ketika satu kegiatan atau satu event menyebabkan kejadian yang lainnya terjadi. Nah, dalam cause and effect ini, kita membutuhkan cause effect conjunctions atau kata hubung sebab dan akibat. Ada apa aja? Yaitu because, since, as, due to, owing to, because of, thanks to, as a result, so, therefore, for, hence, then, consequently. How to use cause effect conjunction? Gimana sih kita menggunakan si kata hubung cause effect ini? Nah, aturan yang pertama, kita bisa menggunakan cause effect conjunction dari because, since, so, as, therefore, consequently, itu wajib ditambahkan dengan sentence atau clause. Masih ingat kan perbedaan antara sentence dan clause? Kalau sentence terdiri dari klausa-klausa, dan klausa minimal terdiri dari subjek dan verb. Kita lihat contoh kalimat yang pertama. Indri is not coming to the cinema because she is doing her homework. Indri tidak pergi ke bioskop karena dia sedang mengerjakan PR. Nah, kalimatnya ini adalah sebuah kalimat kan ya teman-teman. Maka dia harus menggunakan cause effect conjunctions because yang atau since, so, as, therefore, or consequently. Tergantung dua kalimatnya ini apa ya yang akan disatukannya. Kita lihat di sini kalimat pertama adalah dia kalimat akibat atau efek. Akibatnya, Indri tidak datang ke bioskop karena dia sedang mengerjakan PR. Maka kalimat kedua ini, dia adalah kalimat penyebab atau cause. Nah, ini kalau dibalik gimana? Bisa nggak? Bisa. Indri is doing her homework. Ini adalah kalimat yang pertama. Indri is doing her homework adalah dia kalimat penyebab atau cause. Maka conjunctionnya berubah, tidak lagi menjadi because, tapi berubah menjadi so. So, kalimat keduanya adalah she is not coming to the cinema adalah efeknya. Jadi, dia tidak datang ke bioskop. Karena Indri sedang mengerjakan PR, jadi akibatnya dia tidak pergi ke bioskop. Yang ketiga, several people were on vacation. Consequently, we missed the deadline. Beberapa orang sedang liburan. Oleh karena itu, kita ketinggalan tenggat waktunya gitu. We missed the deadline itu. Maka kalimat yang pertama itu dia termasuk ke dalam kalimat penyebab ya. Penyebabnya adalah banyak orang yang vacation. Akibatnya adalah kita ketinggalan deadline katanya. Nah, seperti itu. Kemudian contoh terakhir, there was a demonstration near the city. Sedang ada demonstrasi di dekat kota. And therefore, people were asked to stay at home. Oleh karena itu, orang-orang diminta untuk tinggal di rumah. Nah, kalimat yang pertama, dia termasuk ke dalam kalimat penyebab.
ya, penyebabnya karena ada demonstrasi, akibatnya orang-orang harus tinggal di rumah. Oke, jadi cara penulisan kalimat sebab dan akibat ini tidak selalu diawali oleh kalimat penyebab ya, tapi bisa juga diawali dengan kalimat akibatnya dulu, kemudian diikuti kalimat penyebab. Contoh rules yang kedua. Jika ingin menggunakan cause effect conjunctions dari because of, due to, owing to, thanks to, as a result of. Nah, ini tidak ditambahkan dengan sentence atau clausa, tapi ditambahkan dengan noun, are, verb being, atau orang-orang lain bisa bilangnya adalah gerund. Noun itu adalah kata benda atau kata kerja, atau verb being itu kata kerja yang berakhiran dengan ing atau gerund disebutnya. Kita lihat contoh pertama. Because of the hot weather, many people are lazy to go out. Dikarenakan cuacanya panas, banyak orang yang malas untuk pergi keluar. Oke, di sini conjunction-nya berada di awal kalimat. Because of the hot weather. Nah, kata the hot weather ini, dia adalah sebuah noun ya, kata benda. Jadi, penggunaan because of tidak boleh diikuti dengan sentence atau clausa. Nah, di sini karena conjunction-nya disimpan di awal kalimat, maka kita membutuhkan tanda koma setelah kalimat pertama untuk memenggal dua kalimat. Ini kalimat yang pertama, ini kalimat yang kedua. Ini kata yang pertama, ini yang kedua. Oke, because of the hot weather, dia termasuk ke dalam cause atau penyebabnya. Penyebabnya karena si cuacanya panas, akibatnya orang-orang malas keluar. Maka kalimat yang kedua ini kalimat efeknya. Nah, ini yang kedua, dia conjunction-nya berada di tengah-tengah kalimat, maka kita tidak membutuhkan tanda koma ya. The cancellation of the match was due to the bad weather. Pembatalan pertandingannya dikarenakan cuaca yang sangat buruk. Oke, gimana sih kita menggunakan conjunction due to atau pakai because of ya? Nah, caranya kalau kita pakai conjunction due to, itu biasanya kalimat sebelumnya itu adalah kata sifat. Ya, di sini adalah yang diawali itu adalah kata sifatnya. The cancellation, pembatalan dari match-nya was. Nah, ini kita tidak jelas, nggak ada kata kerjanya apa. Maka pakai due to. Gimana kalau mau pakai because of? Bisa. Tapi kalimat yang sebelumnya harus diawali the match-nya dulu, subjeknya dulu. The match was cancelled. Baru boleh pakai because of the bad weather. Tidak boleh menjadi the cancellation of the match was because of the bad weather. Nah, itu kurang tepat. Tapi harus menggunakan due to. Kita lihat yang ini yang pertama, dia termasuk ke sebab atau akibat. The cancellation of the match. Ini akibatnya ya, efek. Maka kalimat yang keduanya adalah penyebab. Cause. Penyebabnya apa? Bad weather. Cuacanya buruk. Yang ketiga. The bridge was not fell down thanks to the worker. Jembatannya tidak jatuh, terima kasih kepada para pekerja. Oke, thanks to the worker. Lihat setelah thanks to-nya, ini the worker, bukan kalimat yang panjang, bukan? Ini adalah kata benda. Jadi kalimatnya sedikit sekali. Hanya kata benda saja. Yang pertama, the bridge was not fell down. Ini adalah kalimat akibat, efek. The worker, karena disebabkan oleh para pekerja. Maka the worker is cause.
Terakhir, several houses were shattered as a result of the heavy storm. Beberapa rumah-rumah rusak atau hancur diakibatkan heavy storm. Heavy storm itu adalah cuaca yang buruk. Oke, jadi lihat di sini the heavy storm. Heavy storm itu adalah kata benda ya. Oke, yang pertama several houses were shattered. Beberapa rumah hancur. Apakah ini kalimat penyebab? Tidak, ini adalah kalimat akibat ya, efeknya. Efeknya rumahnya hancur. Disebabkan oleh apa? Oleh badai yang besar atau cuaca yang buruk ya, badai yang besar. Seperti ini. Oke, apakah sudah jelas? Mudah-mudahan penjelasannya bisa dimengerti ya. Well, thanks for your attention and see you on the next time. Thank you.